1030369. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video praktikum pada mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD pada modul 9 tentang bumi dan alam semesta, tentang topik KP1 yaitu tentang udara dan batuan. Selamat menyaksikan. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menjelaskan kegunaan udara. Adapun alat dan bahan yang diperlukan saat percobaan pada pembakaran memerlukan udara. Yang pertama yaitu lilin 2 batang yang sama, yang kedua korek api, yang ketiga gelas dengan ukuran yang berbeda, yang keempat stopwatch, yang kelima piring atau mangkok. Adapun langkah-langkah percobaan pada percobaan kali ini, yang pertama yaitu sediakan 2 lilin yang sama ukurannya, diameter, panjang, warna, dan bentuknya. Yang kedua, letakkan kedua lilin di atas meja dan berilah jarak antara lilin sekitar 30 cm. Yang ketiga, nyalakan kedua lilin tersebut. Yang keempat, tutup salah satu lilin dengan gelas. Yang kelima, bandingkan lama lilin menyala antara kedua lilin tersebut. Amatilah dan catatlah perubahan yang terjadi. Dan kemudian yang keenam, nyalakan kedua lilin dan tutuplah dengan gelas. Yang ketujuh, amatilah dan catatlah waktu antara lilin menyala saat ditutup gelas sampai lilin mati. Yang kedelapan, masukkan data pengamatan pada tabel yang tersedia. Hasil dari pengamatan tersebut tersedia dalam tabel. Nah, yang pertama, lilin dinyalakan di udara terbuka. Hasil pengamatannya, api menyala stabil dan terang. Kesimpulannya, tersedia cukup oksigen untuk pembakaran. Kemudian yang kedua, lilin ditutup dengan gelas. Hasil pengamatannya, api perlahan mengecil dan padam. Kesimpulannya, oksigen di dalam gelas habis sehingga pembakaran berhenti. Yang ketiga, setelah api padam, hasil pengamatannya terdapat embun di dalam gelas. Kesimpulannya, terbentuk uap air hasil pembakaran. Pada percobaan ini, lilin dinyalakan lalu ditutup dengan gelas. Setelah beberapa saat, api padam. Hal ini terjadi karena oksigen dan di dalam gelas habis akibat proses pembakaran. Udara di sekitar api mengandung oksigen yang bereaksi dengan lilin, atau bisa disebut dengan zat karbon dan hidrogen, menghasilkan karbon dioksida, uap air, dan panas. Ketika oksigen habis, reaksi pembakaran tidak dapat berlanjut sehingga api mati. Makna dari percobaan ini adalah udara, khususnya oksigen, sangat penting untuk mendukung pembakaran. Tanpa oksigen, api tidak dapat bertahan. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa udara, khususnya oksigen, sangat dibutuhkan dalam proses pembakaran. Ketika lilin yang menyala ditutup dengan gelas, api padam karena oksigen di dalam gelas habis. Hal ini membuktikan bahwa tanpa udara pembakaran tidak dapat berlangsung. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Yang pertama yaitu ada lilin 2 batang yang sama, korek api, ketiga ada gelas dengan 2 ukuran yang berbeda, yang ketiga yaitu stopwatch, yang keempat piring atau mangkok, yang kelima air. Adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam percobaan kali ini adalah yang pertama, letakkan lilin di atas piring. Yang kedua, isilah air dalam piring kira-kira setinggi 2 cm. Yang ketiga, nyalakan lilin, selanjutnya tutuplah lilin dengan gelas kaca. Yang kelima, amati nyala lilin dan permukaan air dalam gelas. Yang keenam, catatlah hasil pengamatan Anda. Adapun hasil dari kegiatan praktikum ini adalah yang pertama, lilin menyala di atas piring yang berisi air. Hasil pengamatan
pengamatannya, api menyala normal, air tetap di tempat. Kesimpulannya, tekanan udara di sekitar masih seimbang. Yang kedua, gelas menutup lilin. Hasil pengamatannya, api mengecil lalu padam. Kesimpulannya, oksigen di dalam gelas berkurang. Yang ketiga, setelah api padam, hasil pengamatannya yaitu air masuk ke dalam gelas sebagian. Kemudian kesimpulannya, tekanan udara luar lebih besar daripada di dalam gelas. Dalam percobaan ini, lilin yang menyala diletakkan di atas piring berisi air, kemudian ditutup dengan gelas. Api di dalam gelas menggunakan oksigen dan menyebabkan udara di dalam gelas menjadi panas serta mengembang. Setelah api padam, udara di dalam gelas menjadi dingin dan tekanan menurun, sehingga tekanan udara di luar lebih besar dan mendorong air masuk ke dalam gelas. Makna dari percobaan ini adalah udara memiliki tekanan dan selalu bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Dari percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa percobaan menunjukkan bahwa udara memiliki tekanan dan akan bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Ketika api padam di dalam gelas, tekanan udara di dalamnya menurun sehingga tekanan udara di luar mendorong air masuk ke dalam gelas. Ini membuktikan bahwa udara dapat memberikan gaya tekanan. Adapun alat dan bahan yang dapat digunakan dalam percobaan udara sebagai sumber energi dapat dilihat dalam video. Adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam percobaan kali ini adalah yang pertama, tiuplah balon sampai membesar dan kencang, kemudian ikatlah dengan karet. Yang kedua, isolasi pipet dengan balon. Yang ketiga, sediakan dua sisi penyangga dapat berupa tiang, dinding, atau dua buah kursi. Aturlah jaraknya sekitar 1,5 meter. Yang keempat, masukkan benang ke dalam pipet. Selanjutnya, susun alat dan bahan. Selanjutnya, bukalah ikatan karet pengikat pada balon dan roket bergerak dengan adanya tekanan udara dan balon. Yang selanjutnya, amatilah bentuk dan gerakan balon setelah tiupannya dilepas dan catatlah gambarkan dalam lembar pengamatan. Hasil dari percobaan kali ini adalah yang pertama, balon ditiup dan diikat pada pipet dengan benang. Hasil pengamatannya, balon terisi udara dan siap dilepaskan. Kesimpulannya, udara di dalam balon memiliki tekanan tinggi. Yang kedua, balon dilepaskan. Hasil pengamatannya, balon bergerak cepat ke arah berlawanan dari keluarnya udara. Kesimpulannya, udara yang keluar memberikan gaya dorong. Yang ketiga, setelah udara habis, hasil pengamatannya, balon berhenti bergerak. Kesimpulannya, energi udara telah habis digunakan untuk mendorong gerak. Pada percobaan ini, balon diikat pada pipet yang digantung dengan benang. Saat balon ditiup dan dilepaskan, udara keluar dari pipet dengan cepat, membuat balon bergerak ke arah berlawanan. Hal ini sesuai dengan hukum Newton 3, yaitu setiap aksi menimbulkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Udara yang keluar memberikan gaya dorong pada balon sehingga dapat bergerak. Makna dari percobaan ini adalah udara menyimpan energi dalam bentuk tekanan yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan gerak. Dari percobaan balon dapat disimpulkan bahwa udara dapat menjadi sumber energi gerak. Udara yang keluar dari balon memberikan gaya dorong ke arah berlawanan. Sesuai dengan hukum 3 Newton, aksi sama dengan reaksi. Ini membuktikan bahwa energi udara dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan gerakan.
lakukan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan bye-bye.